Halo semua, jumpa pertama dalam video yang berisi materi yang berhubungan dengan dunia konseling. Video pertama ini saya ambil dari buku Konseling Kristen yang Efektif, karya Dr. Gary R. Collins, halaman 40-44. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan menurut saya banyak info yang bagus yang dibutuhkan oleh para konselor Kristen. Pokoknya, recommended deh. Kitab Ayub menceritakan pergumulan-pergumulan dari Ayub atas berbagai masalah yang terjadi secara beruntun dalam hidupnya. Ayub adalah orang yang tulus, benar, takut akan Allah, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat. Ia juga dikenal sebagai orang kaya, mempunyai beberapa anak, terkenal, dan sangat dihormati. Tapi kemudian, beberapa peristiwa terjadi yang membuat Ayub kehilangan seluruh hartanya, anak-anaknya mati, mendapat tekanan dari istrinya sendiri, terkena sakit barah busuk, dan tidak lagi dipandang orang. Karena masalah yang menumpuk tersebut, tidak mengherankan kalau Ayub menjadi kecewa, putus asa, frustrasi, dan bingung mengapa semua ini terjadi padanya. Lalu 3 konselor mencoba menolong Ayub, namun mereka tidak berhasil. Kemudian datanglah Elihu dalam Ayub 32, yang sebetulnya segan berbicara karena merasa lebih muda dari yang lain. Prinsip konseling yang ia pakai terhadap Ayub: 1. Elihu mendengar. Ayub 32 ayat 11. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Jika kita mau sabar seperti Elihu dalam mendengar keluhan-keluhan Ayub, maka konseli akan punya kesempatan mengutarakan isi hatinya, mendapat kelegaan hatinya, memberikan banyak bahan yang akan menolong proses konseling itu sendiri. Jadi, yang sebaiknya dilakukan konselor dalam proses konseling adalah banyak mendengar, di mana dalam mendengar dibutuhkan konsentrasi penuh, menahan diri. Konselor seringkali merasa tugasnya adalah memberikan banyak nasihat, mengutip ayat-ayat, banyak pertanyaan. Hal-hal tersebut akan menghambat dan merusak proses konseling itu sendiri. Seorang teolog Jerman, Dietrich Bonhoeffer, menulis, banyak orang membutuhkan telinga yang bisa mendengar, karena kecenderungan orang-orang Kristen adalah mau berbicara dan memberi nasihat. Padahal, orang-orang yang tidak mau mendengar sesamanya, mereka pun sulit mendengar suara Tuhan, akan berkata-kata tanpa arah yang baik, tidak dapat menolong orang lain. 2. Elihu mengerti. Ayub 32 ayat 12. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Sebelum bertemu Elihu, Ayub sangat frustrasi, namun keadaannya sangat berbeda setelah bertemu Elihu yang penuh pengertian. Jika konselor ingin mengerti perasaan konseli, kalau konselor memandang persoalan itu dari kacamata konseli. Seperti pepatah orang India mengatakan, tidak seorang pun yang dapat mengerti orang lain tanpa rela berjalan 1 mil dalam rumah orang tersebut. 3. Elihu menguatkan. Ayub 33 ayat 6-7. Sesungguhnya, bagi Allah, aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Banyak orang segan datang ke konselor karena malu, karena punya persoalan seperti itu dan tidak bisa menyelesaikan sendiri. Khawatir kalau konselor akan bersikap sinis, marah, atau mengecam perbuatan dosanya. Maka para konselor harus bisa menguatkan dan meyakinkan konseli kalau konselor mengerti dan tidak menolak konseli sekalipun mereka gagal dan berbuat dosa. Mengingatkan konseli bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia karena kasih-Nya untuk orang berdosa. Roma 5 ayat 8. 4. Elihu mengkonfrontasikan Ayub dengan kebenaran-kebenaran Allah. Ayub 33 ayat 12.
Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar, demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Elihu tidak memberi khotbah yang panjang. Ia ingin Ayub memberi tanggapan atas pendapatnya dan Ayub menyadari kesalahannya. Tanggung jawab konselor terhadap konseli memperhadapkan konseli kepada kegagalannya, perbuatannya, dosanya, atau tingkah lakunya yang merugikan yang mungkin tidak konseli lihat sebelumnya. Adapun cara mengkonfrontasikannya, kemukakan pendapatmu dengan lembut. Beri waktu konseli untuk memberi tanggapan. 5. Elihu mengajar. Ayub 33 ayat 33. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Kadang bagian ini merupakan bagian sangat penting dalam proses konseling, yaitu membagikan hikmat kebenaran firman Tuhan yang dibutuhkan konseli. Ada berbagai metode dalam mengajar. Mengajar secara verbal dan memberikan informasi, memberi arah dan petunjuk yang dapat dilakukan konseli. Mengajar lewat teladan hidup kita sendiri. 6. Elihu membimbing Ayub kepada Tuhan. Ayub 34. Di mana dalam pasal tersebut, Elihu mengingatkan Ayub betapa Allah itu adil dan tidak pernah berlaku curang. Allah betul-betul memperhatikan keadaan manusia hendaknya menurut kepadanya. Demikianlah teknik konseling dalam Alkitab lewat kisah Elihu dan Ayub. Semoga bisa menginspirasi para konselor dalam menangani konseli dengan melakukan prinsip-prinsip konseling yang dipakai Elihu, sehingga semakin banyak konseli yang mengalami kemerdekaan dari belenggu masalah yang dialaminya. Tuhan Yesus memberkati.